Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan kami di channel Enggau Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita mau ngomong nyambung ya. Dari konten sebelumnya kita kan ngomongin perkenalan mengenai konten channel kita yang baru ini, bukan yang baru pertama. Dan masih seputar kita. Masih seputar ini aja orangnya. Jadi kali ini kita mau ngobrol. Ini kan rata-rata kami ini kan perantau ya, mau ngobrol pengalaman pribadi nih sob. Dari masing-masing kita ini datang dari Maluku, dari NTT, ada yang dari Cibitung juga bukan Jakarta ya. Dari Cibitung, jadi ke Jakarta. Oh ini Medan. Medan. Jadi kira-kira pengalamannya seperti apa? Gimana? Kira-kira masuk ya? Ya masuk. Jadi Sobat Enggau Timur, kita mulainya jangan dari teman bisnis ini lah, mulai dari bro dulu lah, cerita dari saya. Ya. Sebelum dari saya kita tanya dulu. Yang pertama kali datang ke Jakarta siapa yang paling lama di sini? Dia aja yang pertama. Ya, karena 2008. Ada lagi nggak yang lebih dari situ? Guys, 2010 saya. Berarti emang aduh. Jangan adu bro. Oke. Adu kita nih. Enggak kan? Oke. Ayo bro. Apa nih pengalamannya nih? Jadi gini sob, kalau saya itu pertama kali kesini dulu itu ya buat kuliah ya pastinya. Buat kuliah, buat belajar lah, cari wawasan. Dulu pertama sebelum kesini itu kan kalau di kampung saya itu di Flores biasanya orang tanya, ngapain kuliah jauh-jauh? Di sini kok sama saja, materi kuliah itu sama. Cuma saya tidak tahu saat itu saya bisa berpikir bahwa materi itu sama sob. Gimana aja kita kuliah itu pasti sama ya, tapi wawasannya itu berbeda. Karena cara berpikir orang yang hidup di kota dengan kemejemukannya banyak budaya, usia, cara berpikir orang berbeda-beda itu mengembang wawasan kita. Jadi memperkaya wawasan ya. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya datang ke Jakarta tidak ditemani siapapun. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2008. Datang pertama tidak ada teman, maksudnya sendiri, ada keluarga di sini pasti. Datang sendiri, handphone tidak punya sampai Surabaya. Naik kapal. Kapal laut. Namanya juga dari kampung ya. Maksudnya biar lucu nih. Apalagi tahun-tahun itu belum ada apa-apa. Masih ada orang pakai handphone Nokia yang lempar anjing bisa pingsan itu, gede. Yang panjang itu yang berat. Yang kayak batu bata itu. Terus. Ya udah, datang awal tujuannya itu ya buat kuliah. Terus ya udah berlanjut kuliah sampai sekarang ya. Tapi pertanyaannya nih bro, mengapa memilih Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja? Karena kita daerah sana itu lebih banyak dua kota yang Surabaya, Malang, Jogja ya. Pada waktu itu Jogja. Karena dia kota pelajar. Jakarta ibu kota negara. Iya. Metropolitan. Jadi sering dua kota ini menjadi semacam pilihan lah ya. Pilihan. Ya. Nah, bro mengapa pilih Jakarta dan kemudian memilih Universitas Kristen Indonesia? Sebenarnya begini, pertama dulu ingin kuliah di Jakarta karena banyak keluarga di sini. Di Surabaya juga ada, di Jogja tidak ada, di Malang juga tidak ada. Banyak orang Ende. Keluarga saya terus kalau Ende nggak tahu banyak atau tidak ya. Kalau keluarga banyak di sini. Keluarga pasti orang Ende lah. Oh iya pasti. Kalau itu pasti. Maksud saya begini. Terus yang kedua, dulu saya punya prinsip begini. Ini dari kampung tuh menarik ya. Cara pikirnya kan kita kalau nonton di TV kayaknya keren ya tinggal di Jakarta. Saya yakin tuh orang dari kampung tuh punya persepsi itu ya. Tapi kalau saya bisa ke Jakarta, Ketemu artis. Luar biasa nih. Kalau ketemu artis sih enggak ya. Tapi punya kebanggaan tersendiri, kayak merasa ada apresiasi terhadap diri sendiri. Bahwa bisa datang ke Jakarta itu. Sampai juga di Jakarta. Nah itu. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa nggak langsung yang besar aja? Walaupun Malang, Jogja tadi itu kota pelajar.
Kenapa nggak langsung yang di atas aja walaupun kota Palu? Saya kan nggak nyari kampusnya saat itu, nyari Jakartanya. Kalau bisa, ini yang paling maju di Indonesia mana sih? Jakarta. Kenapa nggak langsung ke Jakarta? Karena saya itu mikirnya saat itu wawasan, bukan masalah ilmunya. Wawasannya itu, saya yakin di antara itu mungkin menurut saya saat itu pasti Jakarta lebih lah dari sudut pandang apa aja ya. Nah, akhirnya pilih Jakarta. Gitu. Ini kapal laut berapa lama tuh Bang? 3 hari 2 malam kayaknya. Sampai Surabaya ya, Surabaya ke sini. Sempat tinggal di Surabaya beberapa bulan. Bro memilih menjelaskan pertanyaan pertama udah, tapi yang keduanya belum, kenapa milih Universitas UPI. Dan saya sampai sekarang nih belum tahu nih jurusan apa yang kemarin. Ini harus diceritakan dulu lagi. Terus yang tinggal di Jakarta di mana duluan? Di Cawang kah? Apa di mana? Di Otista? Oke. Atau di Anggir? Oh iya. Kalau terus pertama dulu pas nyampe di Jakarta, dijemput sepupu, tinggalnya di Kalimalang. Oh, di Kalimalang. Di Cipinang Bali, dekat lah dari sini, dari Cawang di Cipinang Bali. Tinggal di situ beberapa bulan sebelum ngekos di sini. Nah, kenapa pilih UKI? Sebelumnya saya udah pernah kuliah di Mercu Buana sebenarnya. Kenapa Di Jakarta Barat. Untuk kejauhan. Dulu cuma dikasih tahu naik 112 jurusan Kampung Melayu, Kebun Jeruk. Belum ada Grab kan? Belum ada. Kayak anak sekarang ya Bang. Kayaknya BlackBerry juga belum ada saat itu. Siapa suruh lu di zaman itu? Jadi naik di 112. Lu jangan posotin abang lu lagi ya. Ya, kaks lu lah. Naik di 112. Pasti naiknya bisa berlari ya? Enggak. Udah tahu. Naik angkot dulu dari Kalimalang. Angkot 26 ke Kampung Melayu, naik 112 bis ke pintu tol Kebun Jeruk, naik angkot warna merah ke Universitas Mercu Buana. Terus kejauhan. Kemudian ditawarkan. Waktu itu Mercu Buana itu ada 2 kampus, satunya di Maruya, yang keduanya di Menteng. Tetap aja saya merasa jauh. Kemudian masih punya waktu nih untuk ini sebenarnya merasa jauh perjalanan sana atau merasa jauh sekolahnya nih? Enggak. Apa namanya, universitasnya nih? Universitasnya jauh. Maksudnya kan saya tinggal di Kalimalang. Kalau yang di Maruya itu kan sama dari ujung ke ujung. Saya berapa kali naik angkot. Jakarta Barat ya? Jadi bukan karena jauh perjalanannya, tapi karena jauh. Perjalanannya jauh. Oh jauh. Bukan Jadi karena kalau universitasnya yang jauh, terus kemudian harusnya udah dari timur sana Flores kan, perjalanan jauh naik kapal 3 hari ya kan, sampai sebenarnya ada punya handphone lagi kan. Sampai sini harusnya kalau udah di Jakarta mau di mana aja bisa, ya nggak kayak? Menurut lu gimana dia? Nggak juga dong. Nggak gitu juga mikirnya. Terus kenapa milih UKI? Waktu itu setelah pengen cabut dari Mercu Buana, ditawarin sama abang saya, sama kakak saya, ada 3 kampus dikasih UKI, Unkris, sama UNAS. Terus saya tanya, dari ketiga ini mana yang paling bagus? Dia bilangnya UKI. Abang saya dulu sekolahnya di Muhammadiyah. Padahal abang dibohongin ya. Ya, saya punya abang, ada yang kuliah di Unkris ada, kuliah di UNAS ada, kuliah di Pancasila ada. Tapi saya tanya mereka semua juga, mereka bilangnya UKI. Ya, nggak tahu, ini kan persepsi mereka. Persepsi mereka, tapi mereka nggak kuliah di UKI kan? Nggak ada. Wah. Tapi mereka ada yang kuliah, yang di UNAS ada, yang di Pancasila ada, di Unkris ada, tapi mereka milihnya Unkris, UKI, sama UNAS. Terus ya udah, kalau UKI udah, terus saya daftar UKI. Cuman ada waktu itu, di zaman itu UKI kan masih rawan ya. Rawan narkoba. Pokoknya rawan, segala rawan saat itu. Pokoknya buat pemalakan, premanisme, pokoknya banyak lah saat itu. Cuma diingat dari itu aja. Kalau salah bergaul, kuliah nggak lulus. Kalau bergaulnya benar, kuliah lulus. Kalau salah bergaul tapi kalau punya pendirian, tetap bisa berjalan normal. Nah itu. Jadi ya itu pesan dari abang saya. Akhirnya daftar di UKI, kuliah. Alhamdulillah sampai lulus. Ambil jurusan apa bro? Ekonomi waktu itu ngambil fakultas ekonomi. Oh ekonomi. Luar biasa ya. Ini pengalaman yang singkat tapi menarik. Nggak menarik banget sebenarnya. Yakin bro. Sebenarnya masuk UKI jalan Tuhan kan. Wah, iya. Kenapa gua harus pilih UKI gitu ya? Iya. Jadi tadinya ke apa namanya? Mercu Buana. Mercu Buana itu jalan apa? Jalan setan. Enggak juga. Enggak juga sih. Semua kampus pada semuanya baik. Kadang tergantung kita juga sih.
Cuma aku masih penasaran bro, kenapa lu pilih Jakarta gitu aja? Tadi udah dijelasin aja. Pertama tadi itu karena saya ya masalah wawasan. Saya yakin makin maju kotanya cara berpikir orang itu secara sosial, politik dan budaya itu pasti cara berpikirnya juga berbeda. Terus kan di sini hidupnya itu kan bukan cuma dari satu daerah atau dari satu suku, ada banyak orang. Nah, kita ketemu sama banyak orang, kita akan banyak ilmu juga kan dari masing-masing daerah itu. Ternyata orang ini cara pandangnya begini, cara gini. Oh ya. Oh jadi teman-teman lu ada yang udah di Jakarta juga waktu itu? Belum ada. Selain keluarga ya, belum ada. Belum ada ya. Yes. Kalau Dix, mengapa pilih Jakarta? Kalau Dan ya kira-kira pertanyaannya juga sama lah. Disamakan. Ya, Disamakan. Pertanyaannya disamakan. makan. Soalnya coret-coretannya. Jadi ini ada aja ya. pokoknya pengalamannya hampir sama sih sama Abang Bastian. Cuman untuk Perjalanannya nggak mungkin sama. ya, Masih naik pesawat kan, gue naik kapal laut soalnya. Soalnya ini sobat Enggar ini sama-sama dari K, jadi nggak mungkin 3 hari kalau dari kita ini 5 hari. kalau kita dari K memang 5 hari kalau naik kapal laut. Tapi kalau untuk Waktu itu Dix naik apa? saya sih waktu itu naik pesawat. Wih, Ekonominya lebih maju dong. Utang bang, utang. Tapi itu kelebihan orang timur. tapi Orang tua tuh ngutang supaya anaknya sekolah. tapi naik pesawat itu juga motivasi. Ya, itu biar pernah. motivasi. Bukan soal pernah. Oh. Supaya besok itu bisa yang lain ikutnya dikasih sekolahnya juga naik pesawat. Oh iya. Waktu itu lu naik apa? Maskapai apa? Dan juga baru pernah naik pesawat juga. Oh, ini latihan. Iya. Iya sekali. Latihan. Ini Pas juga- liburannya oh iya pas 2009. Ini kita ngomong nih ngelantur kesana kemari. Pakai maskapai apa lu? Waktu itu. Wih, udah nggak perlu lah itu. Oh, itu kan masih ada. Iya sih. Ada kan masih ada lah ya. Kalau dari Masih ada. Masih ada ya? Ini lu jejak apa nih? Apanya? Bro? Pertanyaan lu kayak semacam kayak ada apa namanya? Penyelidikan. Penyelidikan kayak jejak. Nah, maksudnya kan siapa tahu dari Ada Amer terakhir 2007 apa ya? kurang tahu juga bang. Kan siapa tahu dia naik Garuda kan udah tembus dong. Masih ada sisa itu ya? Iya. Boleh. Ya terus. Naik apa dulu bang? Kan Naik belum ini. belum dijawab. Iya. Kalau kampung gue bilang sih bukan pesawat, kapal terbang. iya. Di sana juga Plan. masih ada ini, Bang, apa? Merpati itu kan. Oh iya BUMN. Jadi dari K ke Ambon dulu. Pakai merpati. Itu Merpati. Kiri kanan. Yang pasti yang balik kan. Merpati itu pasti. Merpati putih. Bukan merpati yang ini bang, udara. Biar obrolnya serius dan Jangan lu cengin terus. Ayo. Merpati dari Ambon naik pesawat Sriwijaya Air. Oh Sriwijaya. Sriwijaya, oke. Walaupun Sriwijaya ini. Sriwijaya. 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 Jadi waktu datang Jadi Jakarta, waktu ya sebenarnya sih nggak milih Jakarta kan. Hmm. Jadi milihnya sih ujung pandang waktu itu. Makassar. Dulu Makassar ya dulu. Karena gue merasa kayak aduh dari kampung kita biasa nonton film kan. Nah, Anak-anak di Jakarta itu kan sekolahnya pintar-pintar semua ya kan. Jago-jago kayaknya. Kita bisa nggak nih bersaing di Jakarta nih? Nah gue mikirnya begitu. Jadi ya pas pilih di ujung pandang kan ada saudara juga kan. Saudara juga yang kuliah di sini, makanya dia mungkin Saranin. lengkap. Ya, Oh. sarannya. Ini sebelum jalan nih kan? Sebelum jalan aku udah sempat ke ujung pandang dulu. Sebelum jalan. Oh iya. Disaranin. Jadi Iya, makanya perencanaan dari awalnya udah matang, beda kayak gua. Gua Berarti ini omongan ini. ini gue foto sebentar, maksudnya disaranin sama saudaranya Iya. SD ke bokapnya, terus bapaknya kan, Ujung terus pandang kan? kalau bisa datang ke Jakarta, iya kan begitu. Saudara yang kuliah di UKI juga itu. Si Dix Gary ini tekan ujung pandang itu maksudnya apa ujung pandang? Saudara yang kuliah di UKI juga itu. Ya, Saudara juga kenal saudaranya gitu. Terus terus. Iya, jadi disaranin ke Jakarta aja. Di situ ya udah mikir-mikir ya. Boleh juga Ya, tuh. boleh juga sih. Boleh juga walaupun apa? Jakarta jauh sih, jauh dari keluarga, jauh dari ya semua lah. Iya. Kalau kita nyebrang
berapa puluh itu? Iya. Iya, 5 malam kan? Iya. 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Bawa shopping nggak? Tapi kalau bis kan nggak 5 hari 5 malam. 3 hari 3 malam. 5 hari 3 malam. Kalau sampai sini 3 hari. 1 hari kan naik pesawat kan tadi. Oh iya. Jam 4 jam lah. Iya. Pesawat. Jadi kalau langsung Ambon Jakarta cuma 3 jam. Oh, iya. Jadi kalau dari Tual ke Ambon itu 1 jam lebih lah. Berarti itu lumayan juga ya, dari KI ke Ambon itu lumayan jauh juga ya. Kalau naik pesawat 1 jam. Yang Kalau 1 jam itu kan sama dari sini ke Bali. Iya. Bali 2 jam. 1 jam, 1 jam. Kan bedaan waktu Indonesia. Apanya nih pesawat atau apa? Oh iya iya. Beda 1 jam, 1 jam. Kalau kita pesawat Ambon ke Ambon itu sejam lebih lah. Kalau naik kapal laut 1 hari 1 malam. Oh iya. Lumayan lah. Lumayan. Terus Itu juga Jakarta sampai Jakarta Akhirnya keputusan ya udah ke Jakarta nih. Ya, sampai Jakarta sih awal-awal ya bengong guys. Soalnya kan kita tes dulu terus. Nah maksudnya ada yang jemput nggak di bandara? Nggak ada, jadi cuman saudara ini kan bokap yang antar kan. Jadi saudara cuma telepon ke Uki aja, ke Uki. Pokoknya semua orang tahu lah Uki di mana lah. Di Jakarta ini pasti tahu. Masih ada terminal bayangan di depan Uki ya. Jadi itu bis Uki mana. Ya udah naik gitu aja taksi langsung ke Uki. langsung daftar di UK. Iya. Hari itu juga dari pas turun pesawat itu di. Ya besoknya. Oh besoknya. Tapi lu bawa emban nggak bro? Bawa. Bawa ya. Dan kita langsung kenal itu ya. Ini Harga terpaksa juga untuk lapar. Terus Dix. Kalau terus daftar, besoknya daftar. Daftar udah ya Tapi lu tinggal di mana bro? Langsung daftar? di Cawang langsung di Cawang. Di jalan kan? Gang Sawah, Gang Di Sawah. Gang Sawah depan. Oh masih Oh, dengan suara depan. Terus Terus daftar ya udah diterima ya diterima. di Fakultas Ekonomi. Daftar di Fakultas Ekonomi. Ya. Tapi waktu itu lu grade apa bro? Lu kayak banyak potongan. Banyak potongan ya. Nah soalnya waktu itu ada 4 grade kalau masalah kita A, B, C, D. A, B, C, D. Kalau grade A itu potong 50% kalau masalah. Bukannya SPP gratis. ya 50%. Ini kita dari berapa puluh? Kayaknya itu nantilah dibahasnya. Malam ini yang boleh juga kalian bertiga kan? Itu dua ini mah minoritas jadi ini. Ya, terus. Jadi singkat terus. Pas masuk kuliah nih. Masuk kuliah ternyata apa yang gue pikirkan dari K tadi yang apa mungkin anak-anak di sini lebih pintar atau lebih wawasannya lebih inilah dari kita di K. Emang sih kalau untuk wawasan sih mereka lebih banyak. Cuman untuk masalah akademik ya masih bisa bersaing. gitu. Ya, jadi untuk saudara-saudara yang di timur atau di pelosok sana nggak apa-apa, kalian nggak usah minder atau apa, kalian Harus percaya diri. Harus percaya diri. yakin dengan diri sendiri. betul. Ya, Karena kan? kita sama aja kok, Sama. bisa, pasti bisa. Masih bisa. Itu aja sih. Kalau gue sih penasaran pengalaman pertama lu naik pesawat gimana? Pastinya kan. Ini pasti soal seatnya nih. Oh ini. Iya. Ini potong bentar. Pasti ada pengalaman pribadi juga. Oh iya. Jadi Takutnya waktu turun transit bingung kan? iya. Mau nanya gimana ya? Jadi pas cari seat memang kita pasti Lebih kelewatan. parah nih. Entar kan pasti dikupas semua dia. Pasti dong. Ini. Ayo lanjut. Pertama kali naik pesawat pasti kelewatan seatnya. Seatnya pasti kelewatan karena kita nggak tahu nomornya. Tulisannya kecil ya? Udah gitu cara masang sabuk pengamannya, seat beltnya. Itu pasti Dia jemput dulu kan yang sebelah dulu. Baru mulai ngikutin. Itu hal sederhana loh. Itu emang pasti orang pertama yang naik pesawat ini sob pasti pernah lah kejadian kecil seperti itu. Iya, apalagi. Kalau gue sih diajarin pramugari, cara masangnya. Nyentuh kan dia. Iya. Banyak nom. Banyak menangnya. Terus sih mungkin. Oke, ini apa? Ini penjelasan singkatnya lah. Ya, sobat Enggak penjelasan singkat sekarang. Lama 3 hari 3 malam nggak kelar. Iya, kelar bareng-bareng ini kan. Iya kan. Nggak masak-masak ini juga bareng nih. Coba Bro Romi lah.
Bro dulu kuliah di mana bro? Oh, gue kuliah di Ambon. Oh. Datang cari kerja pasti. Oh, enggak. Bukan. Kalau kuliah di Ambon tanah air beta. Tanah Beta. Iya. Dulu gua habis kuliah di Ambon itu tahun 2006. Tapi kuliah di mana dulu? Di UKIM, di tempat ini? Politeknik. Politeknik Ambon. 2006. Angkatan berapa dulu? 2006 bro. 2006. Habis 2006 apa angkatan 2006? Angkatan 2000. Enggak, angkatan 2002. Habisnya 2006. Tapi gue terlalu jujur ya. Lu cengin juga. Enggak, bukan ini masalah harga diri ya? Iya. Kan ditonton sama sobat-sobat di luar sana kan. Wah, ini bohong nih gitu ya. Kan 2002 gua masih SMP. 2002 Masih iya. belajar Belajar apa? Olamin itu dulu tuh. senang SD enggak juga senang SD gua baru satu SMP soalnya. Terus Gue sempat kerja di Ambon juga sih. Habis kerja gue ke Jakarta, bukan mau cari kerja. Jadi gue di Ambon kan hobi ngedance, jadi Oh iya. Sering. Pada masa itu ya. Iya, Pada masa itu dancer. sangat booming. Dancer. Iya. Sering lihat, wah teman-teman gue pada dance di Jakarta, pingin juga sih. Terus 2010 gue ke Jakarta. ke Jakarta dulu karena pengen dancer. Iya, gitu aja sih. Coba Terus satu gerakan dulu. Udah Satu tahun yang lalu, bro. begini gimana? jadi motivasi ke Jakarta pada waktu itu ini Sobat Tengah Timur dari Bro Romi ini motivasi ke Jakarta tahun 2010 tuh karena mau dancer. Dance. Nah, terus Tapi unik ya. Ini. ya, terus Sudah 2010 ke Jakarta. pas tiba Jakarta 2010 terus Waktu itu kan gue naik kapal kan, sama juga ya 4 hari. ya, pasti sama lah kasus kita lah. Kalau naik kapal tuh naik kapal pasti sama lah. Terus udah waktu itu gue sempat nyampe Jakarta ketemu teman gue ya pernah ngedance juga sih, jadi hampir 3 tahun gitu ngedance. Sama siapa ngedance di mana? Ada banyak sih, Banyak, jadi sama dance ya. Berarti ya Batavia Dancer. Juga sih. Pernah Kayaknya beda aliran gitu. Iya, beda. Kita kan hip hop. Iya, itu besar. Iya, Itu organnya juga besar. Emang dia lu tau dance? Batavia kan? Lu bisa get dance tuh get? Dikit Bisa. lah. Dikit, coba lah di sini. Nanti lah itu untuk konten-konten selanjutnya. Oh iya. Terus. Terus iya. 3 tahun itu gue ngedance, tapi gue pikir gue punya ijazah kan, jadi gue pernah kuliah, gue punya ijazah, gue pengen cari kerja gitu kan. Terus ya udah 3 tahun gue ke Ambon. Nah ini gue pengalaman naik pesawat pertama kali nih, sama juga sama dia. Seatnya ada 3. Hah? Bingung. Udah gak tau gate-nya, gak tau seatnya juga. Oh, pas masuk, kayak berapa? Masih dari bandara berarti. Berarti nggak kesimpulannya itu bendaranya lebih besar dari bandara di kampung Iya. gua, cuma satu gate. Terus itu nggak mungkin nyasar bro. Iya, terus lucunya bro, gue nyampe setengah jam pesawat mau berangkat. Ah. Kan nggak bisa kan setengah jam, ya udah balik lagi. Terus belajar terbang. Mau ya terbang, ya udah harus Harus dikit ya. enggak harus. Masa itu masih bisa di reschedule. Iya, kan gue baru pertama naik pesawat nggak tahu. Jadi dia paham kan mereka. Iya, setengah jam kan. Kalau setengah jam kan masih kapal kan masih bisa kan. Itu pesawat udah setengahnya nggak bisa. Itu baik banget mas kapai apa itu? Kok bisa baik kayak gitu sih? Enggak. Dulu. Itu apa ya? Biar mau dipromoin katanya. Sriwijaya kan, Sriwijaya bro. Oh, Sriwijaya juga. Balik ya Sriwijaya. Jadi kita juga Sriwijaya dapat makan bang. Dia Oh. dapat makan kalau naik. Sekarang kayaknya enggak deh. Sriwijaya masih Sekarang ada. lain juga nggak dapat makan bang. Batik sama Citylink Iya. sama Garuda. Citylink juga kayak kalau jarak tergantung jarak sih kayaknya. Jadi akhirnya setelah Tergantung jarak. Kalau terbang 2010 terus ikut dance, habis ikut dance. Itu gua kamu 2000 Jadi- 3 tahun. Jadi dari 2010 sampai sekarang masih ngedance atau Oh, enggak lagi. Itu 3 tahun terus gua ke Ambon ngambil ijazah, balik lagi? balik lagi. Terus mulai cari kerja. Cari kerja. Jadi orang benar nih. Hah? Cari kerja mesti jadi orang benar ini. Bukan jadi orang benar, jadi orang sehat kan. Oh, Soalnya kan nggak mutan maksudnya. oh gitu. Ya, jadi ya udah dari situ gua kerja. Kerja apa? Kerja Serabutan? Apa aja yang bisa Apa yang dikerjakan? bisa dikerjakan.
freelance bebas itu. Fight ini fight. Tapi Keluar dari kampung fight. masih sempat ngedance juga waktu itu. Cuman ya udahlah karena banyak kerjaan nggak bisa ngedance lagi. Terus gue sempat kuliah di mercubuana, makanya tadi dia bilang mercubuana gue tersinggung. Tapi benar jauh. Iya. Untuk kita yang tinggal di sini. Iya. Kalau sekarang sih nggak jauh-jauh banget ya, karena kan transportasinya kan udah lebih baik lah daripada dulu. Sama kayak dulu gue daftar di Menteng kan. Mercubuana di Menteng. Iya, dapatnya di sana. Iya. Akhirnya ya udah kuliah berapa tahun nggak selesai juga sih, tapi ya itulah. Terus Itulah perjalanan ya. perjalanan hidup gitu. Perjalanan hidup. Luar biasa. Ini kita berempat ini kan udah. Kok bisa kak? Maksudnya Oh belum selesai ya. kan di Ambon juga banyak kerjaan kan? Kok kak susah milih kerja di Jakarta? Kalau kesimpulannya sih karena pengaruh media sih, jadi kita kan banyak nonton nih, wah ini cewek-ceweknya cantik banget. Itu motivasi ya. Itu motivasi. Kita harus lihat perspektifnya yang positif. Yang negatif dong. Tapi pas datang Jakarta dapat. Tenang aja bro. Gue nggak tahu ya sisi gue ya, sampai Jakarta hari pertama gue kaget kan. Wih, Ini keren ya. Ini pertama apa? Pertama berarti kan. Jadi yang tadi itu masih jawabannya klise. Ini otentik. Ini otentik. Kelabing di mana dulu waktu itu lokal? Wah itu di dulu namanya naik jam sostek, mana ada jam sostek. Sekarang udah tutup. Gara-gara gue itu tutup. Dia masuk, jadi tutup. Gimana perasaan dugem pertama di Jakarta itu kan? Wah asik banget bro. Iya. Itu kan biasa kita nonton di itu aja, wah ini namanya Jakarta. Jakarta. Iya. Akhirnya nggak mau pulang ke Ambon. Itulah Jakarta. Tapi ada yang unik tuh. Kan waktu itu datang pertama ke Jakarta kan bisa dibilang itu buat karir loh ya. Iya. Karir dance. Berarti saat itu mah dance kan lagi booming itu apa yang dari Papua itu? Sama petani ya. Pagi Papua ya. Di masa itu kan? Iya di masa itu kan? Iya. Gue sempat tahu juga. Oh, sempat join sama mereka. Bukan maksudnya sempat dulu ada apa namanya? Iya dulu. Ada kegiatan sama mereka juga. Ya itu kan Berarti sebenarnya dari perspektif pas dari sana itu pas nyampe sini secara karir dance itu sebenarnya menjanjikan juga ya. Jadi Sebenarnya Banyak sih yang kalau fokus. ya. Tapi karena ada kan dua motivasi. Oh iya. Akhirnya yang otentiknya muncul tadinya Yang bening-bening karena itu. dance, yang bening-bening ini kan. Kawan ini jadi Membuyarkan semua dari yang pertama. buat semua ceritanya. gitu. Bro sendiri gimana nih pengalaman datang ke Jakarta atau datang pertama ke Jawa ini lah, walaupun kalau nggak ke Jakarta. Ya kalau pertanyaan yang ke Jakarta seolah-olah saya harus disuruh datang ke Jakarta dulu kan. Nah, yang pertama ke Jawa lah. Kalau yang pertama ke Jawa dulu memang ya sama kuliah. Jadi waktu itu Di mana dulu Jawa yang Jogja. netizen ini. saya nonton juga. datang di Jogja tahun 2004. 2004 di Jogja. Terus memang waktu itu saya sama lah naik kapal. Ekonominya lumayan juga. Enggak juga. Pamanya Panjang juga. juga. Di koperasi. Iya juga di koperasi. Bisa di koperasi. Di koperasi. Jadi memang waktu itu sebenarnya saya naik pesawat dari Tual ke Ambon terus ke Jogja itu saya anggap itu semacam satu apa ya pesan buat saya dari orang tua bahwa ada saudara saya yang juga berangkat ke kota yang sama ke Jogja untuk apa menimba ilmu di sana tapi dia naik apa kapal laut. Nah, karena saya naik apa namanya saya disuruh naik pesawat, saya dikasih fasilitas naik pesawat, harusnya sampai di Jogja itu tugas utama studi itu harus penting. Menyelesaikan kuliah lah ya. Kuliah itu paling penting. Jadi saya kuliah di Jogja selesai 2008, terus saya pulang. Jadi saya sempat berkonflik dengan orang tua, konflik tanda petik soal Idealisme ya. Idealisme. Jadi orang tua minta kalau bisa jadi PNS. Karena memang pada waktu itu ya hampir
tidak mayoritas sih, tapi banyak orang tua kita di Timur dan Timur sana itu rata-rata ya. tuntutannya pengen Tuntutannya seolah-olah pegawai negeri itu ya yang paling apa namanya karir paling bagus lah. paling bagus lah. Paling menjanjikan lah, paling menjanjikan buat kehidupan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sempat rusakin apa namanya meja, kursi yang dibuat dari tanah liat tuh. Oh iya. Saya akan banting bro, bantingin semua terus kabur dari rumah kan. Ya akhirnya orang tua mengalah ya saya ya udah kalau gitu harus selesaikan apa yang jadi dia punya pilihan, dia punya pilihan kan, ya udah berangkat ke Jogja, sampai ke Jogja tiba. Tapi waktu itu saya di Jakarta dulu, terus di Angkara. Itu setelah lulus kuliah ya? Enggak. Oh awal. Awal mula. Terus datang ke Jakarta. Setelah lulus SMA. Oh lulus SMA. Nah, diantarin ke Jogja. Kebetulan di Jogja udah banyak keluarga yang dari sana teman-teman yang di sana terus saya daftar di Janabada, Universitas Janabada. Setelah itu pindah lagi, kasusnya juga sama lah. Pindah ke 45 tadi malah Universitas Farmasi. Selesai di situ 2008. Saya pulang bro. Pulang dengan gelar sarjana hukum. Esa ini ceritanya Esa nih, sobat Intel Timur. Kemudian saya sempat calon anggota DPR. Tapi sebelumnya kenapa pilih Jogja nih? Nah, pilih Jogja salah satu Alasannya? Alasan itu dari kebetulan ada pangkat om terus pangkat kakak yang duluan di Jogja. Keluarga lah intinya. Keluarga. Di sana banyak. Jadi mereka bilang Jogja aja. Ini Jogja ini kota pelajar, dikenal kota pelajar, terus nyaman deh, yang paling penting buat kita mahasiswa. Murah buat kehidupannya. Murah gitu. Makanannya. Kota Gudeg juga. Kota Gudeg. Iya. Jogja. Pokoknya alumni Jogja. Pokoknya Jogja gua tetap kangen Jogja. Banyak kenangan. Banyak kenangan bro. Kota kenangan. Tadi banyak. Oh iya. Banyak. Mau kenangan apa aja Di Sarkem banyak kenangan. Oh bisa tahu. Udah terekspos sampai ini. Luar negeri. Kalau di sana kita nggak sebut itu deh. Apa itu? Kita sebut Pakistan. Oh Pakistan. Parkiran Selatan Stasiun. Tadi saya mau bilang ya kereta. Di samping stasiun. Saya pernah masuk Parkiran Selatan. Saya pernah masuk situ. Jarang. Saya pernah. Oh, pernah? Pernah liburan ke Jogja. Oh, pernah. Oh ini Sarkem. Oh, santai. Sekalian cari oleh-oleh. Masuk keluar. Jajan, masuk keluar. Apa itu? Tawar menawar. Ini ada satu hal mau saya tanya kan. Dari kita semuanya tadi kan. Potong bentar ya. Iya. Pertama kali pas injak tanah di Jawa, kecuali dia ya. Pertama kali pas injak tanah di Jawa, mau dia di Jakarta kan, di Jogja kan tadi, pasti kan ada feeling yang berbeda lah ya. Oh itu tuh, oh ini tuh Jawa itu. Kalau gua Ada nggak? Gua langsung ngambil tanahnya. Jilat. Makan. Tapi ini beneran? Beneran. Nah, serius. Makan sih nggak jilat. Jilat. Berarti tidak bagus. Gua telan gas. Telan. Nggak itu serius ya? Tapi itu semacam tradisi. Iya. Kalau bro, ada pepatah bilang di mana bumi dipijak, di situlah apa? Di situlah tanah dijunjung kan. Bukan ya? Aduh kok ngablu ya? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Langit dijunjung maksudnya. Tapi kalau bro gimana? Enggak. Kalau gue sih nyampe Jakarta cuma gue pikir. Kan tadi dibilang langsung clubbing. Enggak, feeling. Aktivitas. Oh, tetap kali. Gua turun dari pesawat nih. Iya. Kapal lah. Nah, Gue nyampe Jakarta gue nyari pohon gimana? Nggak ada. supaya bisa kok nggak ada pohon gitu ya? Iya. Gue bingung juga. Yang ada pohon bentuk apa ini? Padi. Bangunan kan pohon-pohon. Kalau bro sendiri, Jadi setelah pertama kalinya di Jakarta apa Jogja dulu pertama kali? saya datang ke Jogja. Tapi sebenarnya ke Jakarta tahun 2000. Ayo udah berarti yang pertama kali itulah. Tahun 2000 itu kenangannya saya sedikit pribadi karena itu saya datang waktu itu lihat opa sakit. Oh, jadi feelingnya pasti nggak istimewa. Jadi saya waktu itu datang nggak ada mikir yang istimewa dan Jakarta, saya waktu datang melihat opa sakit kan di sini. Oh. Nah kalau istimewanya itu pada merasakan bahwa ini Jakarta loh, itu setelah 2004 waktu mau kuliah.
mau kuliah itu ya. Saya bilang ini Jakarta ya, yang diceritakan sama banyak orang, keluarga orang tua di Jakarta nih ya, gue di Jakarta. Ini Jakarta kan? Oh iya. Bukan soal apa ya, maksudnya gue udah sampai Jakarta. Oh iya, gue udah nyampe nih. Gue udah nyampe Jakarta nih. Iya. Nah, sampai di Jogja tuh perasaannya seperti saya lagi sedang bebas merdeka kan. Jauh dari orang tua jadi. Ya. Bukan jauh dari orang tua, merasa orang tidak dikekang. Dan apa yang menjadi keinginan itu terwujud dan itu menjadi semacam satu kegembiraan tersendiri, satu kebebasan yang luar biasa waktu itu ya. Mau dijelasin ya, saya pikir sobat Engger TV ini bisa sejam lagi nih, ini ceritanya curhat nanti. Nah, setelah selesai di Jogja, saya pulang setelah calon terus kasusnya gagal juga. Ini apa namanya, anggota DPR tingkat 2, tingkat 1 kan? Tingkat 2 kabupaten waktu itu. Tadi tingkat 2 ya kabupaten. Gagal juga kan ceritanya nih. Oh. Tapi kita paling tidak mencoba. Ya. Uji pasar juga dari pengalaman. Uji pasar. Benar. 17-an. Nah, terus saya sempat diajak kalau bisa, kan di sana kan nggak ada, waktu itu masih, saya ini kebetulan idealisme juga, ya dibilang tinggi juga enggak juga, tapi punya idealis dan lebih konsen soal masalah hukum, masalah politik, kan. Akhirnya saya diajak, diminta sebaiknya ikutin hari Bapak di tempatnya Pak Ahok. Oh iya. Di Bangka Belitung. Saya sempat ke Bangka. Saya sempat ke Bangka tahun 2009. Nah 2009 saya di sana kerja kurang lebih setahun lah. Setahun saya sempat ikut magang di kantor hukum. Iya. Nah kalau Pak Tuki Jengkeling nonton, halo Pak Tuki Jengkeling, saya di kantornya Pak Tuki Jengkeling. Terus setelah itu saya seperti jadi advokat waktu itu, lulus. Nah, ada challenge dari adiknya Bapak yang di sini, di Bekasi. Harusnya masuk Jakarta. Saya tanya masuk Jakarta kenapa? Jakarta alasan beliau sederhana aja. Di sini banyak case, banyak kasus dan bisa melatih. Iya. Melatih kemampuan. Bagaimana untuk menangani kasus itu membantu untuk saya lebih. Artinya tantangannya lebih banyak dan membantu pengetahuan saya di bidang hukum dan bagaimana mengadvokasi dan memberi penyelesaian hukum, kan problem solvingnya itu bisa. Iya. Karena sebelum masuk ke situ nih, saya mau potong bentar. Ini kan nyambung tadi, sebenarnya ada pertanyaan saya ini kan. Ini semua kan udah lulus ya, nggak ada lagi yang kuliah kan. Pas selesai kuliah itu kan pasti semua punya tantangannya. Kan dulu udah masuk dunia kerja nih. Kita ini sebagai orang timur, pas masuk pertama di dunia kerja, jadi pas contoh pergi, kan pasti itu lamar kerja, prosesnya seperti apa, pas wawancara, apa minder gak, ini logat gue ini logat dari kampung ini gue logat Ambon, ini gue logat NTT ini minder apa enggak pas saat proses wawancara. Itu hal yang sangat lumrah terjadi di antara kita lah. Berarti semuanya mengalami ya? Pasti mengalami ya? Karena kita harus penyesuaian diri kan. Mungkin diri enggak? Apalagi secara emosional pasti iya. Cuman ini lebih ke kayak ini bahasa ya, maksudnya tata bahasa saya baik gak sih, maksudnya logat saya ini kan dalam tanda kutip orang udah tahu ini dari ini ya, dari Ambon ya, dari Kaya ya, dari Flores ya, dari Kupang ya, pasti orang udah tahu ya, dari Papua ya, orang pasti udah langsung tahu. Maksudnya kadang ada rasa minder itu nggak? Ada ya. Dan itu faktor itu. Karena itu menurut saya sebenarnya itu mempengaruhi juga. Itu mempengaruhi mental kita pada saat interview. Setuju. Kalau ke bawah itu, ternyata ini. Karena apa yang kita mau sampaikan atau misalnya pada waktu wawancara dan sebagainya soal pekerjaan kan, karena kita masih terpengaruh oleh dialek era kita, ketimuran kita. Akhirnya karena kita mengartikulasikan itu jadi nggak ngerti lah, kurang mengerti. Kadang dia mau berkomunikasi dengan rekan kerja itu kurang agak canggung atau nggak nyambung karena dia juga ngerti ini ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Oh itu iya. kan kadang-kadang seperti berarti ini
Ini berarti poinnya sob, pentingnya pada saat kuliah itu punya banyak teman dari berbagai macam daerah. Ya. Tapi kalau bisa join di organisasi-organisasi apa di kampus, biar melatih cara komunikasi ya. Jadi paling terutama tidak soal dialek. dialek. Paling walaupun dialek kita mungkin masih ke bawah, tapi secara komunikasi bisa lebih komunikatif lah terhadap lawan bicara kita. Maksudnya nggak kaku, ngomong tuh ya logat saya dari sana, tapi tidak minder. Kita di sini harus dipaksakan untuk tanda petik menyesuaikan diri dengan cara Berpikir berbicara di sini. Ah, iya, Misalnya lu gua dan bla 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 bahasa ya kayak iya. bicara. Dan Berarti kita harus menyesuaikan. Dan kadang-kadang kan ya awal-awal kan ke kiri sedikit bicaranya. Iya kan? Berarti pada saat semua masuk pertama di dunia kerja ini, pasti berarti punya pengalaman masing-masing dong. Iya. Ya kan? Hari pertama kerja atau apa? Kalau saya sih pas hari pertama kerja, itu lumayan. Mau interview ke kantor saya nggak berani. Iya. Karena saya dulu kan sempat kuliah sambil kerja karena masalah ekonomi keluarga kan. Jadi sempat itu untungnya yang punya perusahaan itu kan milik orang tuanya teman. Jadi ya bisa dinegosiasi untuk masalah itu. Pasti itu ada rasa canggungnya. Gitu ya. Kalau gue sih biar komunikasinya lebih bagus, saya dibaca koran aja bang. Sekarang nggak ada koran lagi. Itu masalahnya. Pada saat Baca berita berarti. Oh, iya. Kan 2010. 2010. Oh, waktu itu. Ya ada kerja di Kompas kan gitu ya. Kalau lanjut aja ya, biar waktu kita ini kan udah mepet ya. Iya sih. Ya lumayan lah. Dia nggak perlu, dia udah orang Jakarta. Nggak apa, Jadi- pasti ada juga Jadi bro, pengalamannya. saya selesai dulu bro. Harus semuanya dulu dong. Ini kan belum dari pas pertama kerja. Maksudnya suasana pertama kerja, komunikasi di teman. Apa? Pertama kali di Jakarta itu belum selesai ya. Oh dari pertama, pas datang ke Jakarta. Dari Bangka Belitung. Ini udah kan, maksudnya kan pas di Bangka Belitung, pertama kerja itu di Bangka Belitung apa di Jakarta sebagai Saya apa namanya profesional lawyer. Saya lulusnya di Bangka Belitung. Oh, Lulus di sana, tapi sempat magang, saya magang di sana. bagaimana? Artinya pengalaman kerja pas saat magang ya? Iya, pas magang. Terus Itu- hanya cuman ke Jakarta, kenapa? Karena tadi banyak peristiwa masalah-masalah hukum banyak di sini yang bisa iya. kemudian membantu mengupgrade Iya. jam terbang kan Iya, dalam iya, kita iya. dalam. Kalau ini, Geri, Ya, Apa tuh? kan pasti punya tantangan juga dong pertama kali kerja. Kalau pertama kali kerja sih. Pasti ya, tapi interview ke apa kan? Jadi lu bisa di mana dulu nih? Oh, sebentar. Orang Kalau- Cibitung kalau dia. kalau sebenarnya gua lahir di Jakarta di Romangun. Iya. Tapi orang tua pindah Di hijrah mana ke di apa? Romangun. Orang. Jakarta Timur. Jakarta Romangun. Timur. Terus bokap dulu kan sama nyokap ya namanya orang dari kampung kan ngontrak 7 kali pindah-pindah Ciledug Ya, ya, ya. segala macam, terakhir di Bekasi singkat cerita Cibitung. Bekasi, Dia lu Ya. mau jadi Ayo, ayo, sosis ayo. Terus. Cibitung Bekasi loh bro, Bekasi Timur, Tambun. Ya Cibitung kabupaten. Bekasi kan bukannya batas Tambun bro. Enggak, Cibitung kabupaten Cibitung tuh masuk ibu kota. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Bekasi. Kabupaten bukan kota. Kabupaten. Kotanya baru batas Tambun. Kotanya. Kota batas Bekasi Timur, belum apa? Belum kapal. Oke, kok jadi ngomongin Bekasi ya? Sekarang masih Terus. Ayo. terus yang mana nih langsung kuliah? Ya. Lah kuliah di Jakarta apa gimana? Enggak kan lu lahir besar sini. Enggak, ya, lahir besar sini. Terus lu punya pengalaman waktu Pas kerja tuh. Kalau bicara kampus kan pasti sobat apa yang dari timur kan nih Geri mah Ya sama-sama di. Onang ini sama-sama juga Ya, kan. pertama Sekarang kerja. pengalaman kerja aja. Pertama kerja itu bokap. Oh, iya. Jadi terbentuk. Oke sob, ini tadi ada kejadian baterainya habis. Jadi lagi ngobrol-ngobrol seru tadi baterainya habis. Jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi nyampe mana Ger? Aku juga lupa kan. Oh, Sampai mana tadi ya? oh ini pertanyaannya kalau nggak salah nih pengalaman kerja pertama kali kerja itu maksudnya kira-kira ada tantangannya. Kalau kita orang ini kan contoh dari perantauan ya dari timur, tantangannya adalah ada rasa minder lah dengan intonasi atau logat dalam komunikasi ya. Kalau gua sih pertama kali kerja kan ya, puji Tuhan kan waktu itu kan bokap ada proyek jadi gua Menang banyak lah ya. jadi gua ya daripada cari pengalaman di luar ya gua
cari pengalaman bokap. Join sama bokap dulu ya. Kalau masalah logat sih pasti nggak asing dong karena lahir di sini kan. Enggak, malah gua pas kuliah di UKI logat gua jadi berubah. Tadinya dulu kayak Betawi orang sana. Betawi pinggiran kan. Nah, kuliah di UKI malah jadi logat gua jadi kebatak-batakan. Jadi mungkin sampai sekarang jadi ikut-ikutan batak-bataknya logatnya itu. Kalau sedikit ada bisa bersama. Ada suara sumbang nih. Bisa sih. Membalik layar. Bisa bahasa Jawa bisa, bahasa Padang bisa, bahasa Batak bisa, bahasa Ambon bisa. Pokoknya lu semua bisa deh. Kan serba bisa. Iya. Makan anjing bisa, makan babi bisa. Wih, itu. Tapi itu jangan diikut yang tidak bisa. Kalau itu daging terenak sebenarnya. Enggak. Terlanjut berarti secara pas pertama kali kerja itu nggak ada masalah mengenai komunikasi atau segala macam. Maksudnya tidak terlalu lah ya, tidak terlalu pertimbangan. Justru yang seru problematikanya waktu mau kuliah itu yang seru. Jadi waktu itu kan bukan karena ketemu senior yang ngerjain kalian itu kan? Bukan. Oh, iya. bukan itu, Pak. Oh iya. Jadi siapa sih? Kan ada tuh yang nyamar. Salah satu yang tanya. Yang nyamar bukan kan ya? Bukan. Jadi gua lulus SMA kan cita-cita gua polisi. Iya, cita-cita gua pertama-tama polisi udah latihan lah. Dulu kan udah pusat resto ya kan. Daftar lah. Gua bilang kuliah lah kata orang tua kan. Gua mau jadi polisi aja. Pertama sih dilarang, udah kuliah aja. Gua bilang cita-cita saya ini, saya bilang kan gitu kan. Oke, ini lucunya. Tapi lu suka tidur nggak? Hah? Enggak, dulu badan saya masih. Bukan polisi tidur maksudnya. Bener ya? Biar nggak mati nih. Biar nggak mati nih bercandanya. Bener nggak sih? Sekarang aja ini aja gambar polisi. Jadi udah tes, sudah masuk, udah singkat cerita udah tes, besoknya mau tes jasmani nih, ini betul ini, sorry nih. Oh iya. Terus. Gimana nih? Oh besoknya mau tes jasmani, jadi kan biasa lah dulu kan punya ya pacar cabai-cabian lah gitulah. Jadi mau izin nih kan, mau ketemu lah sebelum tes besok. Jasmani jadi rusak. Pasnya dites dulu atau gimana? Bisa juga. Mau tes, telepon lah, kita ketemu lah dulu, terus mau izin orang tua nih, nggak boleh, berdebat lah sempat. Nah, udah, akhirnya karena keras juga berangkat, ya udah, pas mama saya bilang kalau siapa yang melawan orang tua pasti celaka atau durhaka, betul. Jadi udah mau nyampe nih tempat cewek itu, kan telepon dulu masih pakai isi ya. Kayak isi ya, telepon kiri nih, angkat telepon. Ini mau belok kanan, mau dikit lagi nyampe. Kan pasang sen kan, gue lepas tangan, gue giniin sen, biasanya berhasil. Untuk kali ini gagal. Jatuh, tulang gue patah, nggak bisa untuk pulang. Akhirnya adik gue yang jemput. Pas sampai rumah nangis gue, iya mah anak gue. Nah, terus nggak jadi di polisi gagal lah. Terus tes lagi. Sebenarnya masuk waktu itu SNPTN ya namanya dulu ya. Masuk di USU. Gua dulu ambilnya hukum. USU itu Universitas Sumatera Utara. Nah, terus waktu itu nggak diizinin. Takutnya nanti nggak lulus. Padahal saya juga kan mau cari kebebasan juga kan. Tapi nggak dibolehin lah, ya udah katanya daftar lagi UI, simak UI gagal, udah saya nggak mau kuliah. Akhir cerita didaftarin lah di UKI, padahal UKI ini sebenarnya nggak niat, didaftarin tiba-tiba. Itu berarti rencana. Tiba-tiba. Parogat kan gitu. Kalau di UI itu Soraki. Kalau di UKI itu keprihatinan. Kalau di UKI itu jatuh. Oke, berarti gitu ya. Iya. Ini karena kita waktu juga. Berarti kesimpulannya adalah buat Gary karena kebetulan dia lahir sini, jadi nggak terlalu secara komunikasi, logat apa segala macam nggak terlalu masalah ya.
seperti kita yang perantauan-perantauan dari timur. Jadi kesimpulannya nanti teman-teman khusus yang dari daerah timur, nggak harus dari daerah timur sih, yang dari daerah kalau ke Jakarta atau kemana saja lah ke kota mau belajar, jangan minder dengan keadaan, ya kan? Jangan minder, banyak bergaul dengan siapa saja, dari orang dari budaya yang berbeda, dari daerah yang berbeda untuk menambah wawasan. Paling tidak pas saat turun kerja, pas lamar kerja apa segala macam nanti biar lebih komunikatif ya dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Kira-kira gitu kali ya? Dan satu lagi, ada lagi. Dan satu lagi, biasanya ini kalau ini nggak terjadi di timur juga ya, terjadi di ya banyak daerah lah dari. Biasanya kalau udah dari kampung dia terus berhasil lupa pulang. Oh iya. Udah tuh banyak seperti itu. Ya, berarti kita semoga kita jangan orang-orang yang seperti itu. Seperti itu. Dan semoga orang-orang itu hilaf ya. Hilang. Benar. Kami takut hilang, nggak tahu juga. Satu lagi bro. Ada lagi. Harus pada bergaul sama bule. Oh gitu ya. Iya. Di mana dicari di bule di Jakarta? Harus ke Bali dong. Tapi kok nggak ada yang kenal ya. Oh, bule goreng. Tadi kamu bilang itu tapi nggak ada yang kenal. Nggak jadi. Jadi kira-kira gitu sob ya. Kalau suka konten ini nanti silahkan like, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa di komen di bawah biar konten ini lebih bermakna. Mungkin ada hal apa yang mau kita bahas nanti di komen aja di bawah. Mungkin itu aja ya. Oke, thank you. Dah.